Halo Sobat VSID, kali ini kita akan sama-sama membahas 3 tips yang harus kalian lakukan pada saat kalian menggunakan GitHub Copilot. Apa saja? Yuk, mari kita mulai. Tips pertama, yakinkan extension menyala. Nah, extension menyala dan terpasang dengan benar. Ciri-cirinya itu di bagian sebelah kiri ada simbol GitHub Copilot di sana, ya. Dan di sini ada IntelliCode Completion. Jadi dia itu kayak sidekick, ya. Jadi ada counterpartnya. IntelliCode Completion ini bantu teman-teman untuk melengkapi kode seperti layaknya IntelliSense, cuma lebih pinter. GitHub Copilot ini lebih canggih karena dia memberikan code suggestion. Jangan lupa teman-teman juga bisa mengecek apakah extensionnya itu dalam kondisi up to date atau enggak. Caranya di search ini, teman-teman search GitHub, ya. Kemudian di search result, teman-teman harus yakin kalau ini sudah terpasang dengan baik, gitu ya. Di sini saya memasang GitHub Copilot. Ada juga GitHub Copilot Chat, ya. Jadi kalau teman-teman pengen download, ya download aja GitHub Copilot Chat. Tapi di sini kita akan menggunakan GitHub Copilot dulu, ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus yakin kalau extensionnya sudah terkonfigur dengan baik. Caranya gimana? Caranya search GitHub, ya. Nanti di sana ada GitHub Copilot, ya. Kemudian di Copilot di sini sudah ada kelihatan enable globally, artinya aktif semuanya, ya. Dan tentu saja teman-teman harus sign in dulu, ya, dengan account GitHub-nya, ya. Oke. Setelah itu kita bisa mulai menggunakan GitHub Copilot dengan baik dan benar. Tips berikutnya adalah kontekstual. Jadi GitHub Copilot itu mendukung konsep kontekstual. Contohnya saya punya kelas yang namanya makanan. Di makanan saya punya variabel nama makanan, pedas atau enggak, dan harganya berapa. Nah, kalau kita tambahkan enter di sini, dia bisa memberikan rekomendasi related content yang terkait dengan makanan. Dalam hal ini tipe makanan. Tapi rekomendasi ini bisa kalian sempurnakan. Contohnya alih-alih string saya pilih enum. Nah, enum food type, maka teman-teman bisa lihat, ya, GitHub Copilot ngasih rekomendasi tipe makanan yang umum yang digunakan. Jadi di sini kelihatan kan? Nah, seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa memerintahkan GitHub Copilot misalnya untuk create properties for food. Nah, gitu ya. Maka dia akan membuat properties yang ada food name. Teman-teman bisa melihat spicy, price, dan food type. Jadi kita bisa menginstruksikan secara kontekstual apa saja yang sudah dilakukan. Tentu saja hal ini bisa dipicu dengan adanya komentar. Jadi komentar ini sangat-sangat penting yang harus teman-teman lakukan. Dulu kita ngindari komentar, sekarang komentar ini membantu GitHub Copilot paham apa yang kita lakukan. Contohnya create constructor for food. Begitu saya tekan enter, dia akan buatin yang mirip sesuai dengan konteks di atasnya. Dan kalau saya ingin memerintahkan lagi, create constructor for food with no parameters. Nah, seperti itu. Maka teman-teman bisa melihat di sini, ya, dia juga membuat sebuah kode parameter constructor, ya, tanpa parameter, ya. Constructor tanpa parameter. Nih, teman-teman bisa lihat, ya. Oke. GitHub Copilot bekerja dengan konsep prompt engineering. Artinya instruksi berdasarkan parameter ini. Sebenarnya bukan cuma itu, ya. GitHub Copilot juga bisa kita invoke untuk menggenerate code, ya, misalnya dengan bantuan GitHub Copilot Chat. Tapi itu nggak kita bahas. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah instruction prompt engineering yang umum yang kita lakukan. Contohnya di sini adalah sebuah customer, ya. Kemudian saya akan membuat sebuah method, ya, di sini. Oke, instructionnya bisa seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat nih. Saya sudah membuat instructionnya. Oke, instructionnya sudah saya buat seperti ini. Sehingga kalau teman-teman lihat yang ada di sini, gitu ya, ya. Oke, maka teman-teman bisa melihat begitu saya mengetik buatlah order method, ya. Oke, yang inputnya food list dan drink list, ya. Jadi sudah ada tipe datanya list. Kemudian store the food and drink list in foods and drink variable. Teman-teman bisa lihat di sini ada variabelnya, ya. Oke. Dan return string random order number. Lalu keluar seperti ini. Maka si GitHub Copilot akan paham
Ini adalah prompt engineering yang natural ya. Dan teman-teman bisa melakukannya di bahasa Indonesia, tapi sayangnya belum bisa bahasa Sunda ya, apalagi bahasa Jawa ya. Oke, jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa itu masih belum disupport setidaknya untuk saat ini ya. Jadi baru bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa ya. Oke, teman-teman bisa lihat gitu ya. Saya melakukan hal yang sama di sini. Even untuk sebuah metode yang cukup kompleks di sini ya. Oke, return total payment ya, change amount dan payment status. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan ya, kodenya ini belum tentu benar. Tapi kalau kita lihat di sini, change amount itu pinter banget nih, dia sudah pakai parameter out karena returnnya lebih dari satu. Ya, kemudian total payment amount itu dia keluarkan ya, dia keluarkan juga ya. Oke, di sini change amount kembalian gitu ya. Dan kemudian dia juga mencoba untuk yang menampilkan sebuah string paymentnya berhasil atau enggak. Jadi untuk yang kompleks pun bisa ya, selama teman-teman melakukan hal secara detail seperti ini. Nah itu ya tips-tips yang bisa kita gunakan sebagai dasar teman-teman memulai GitHub Copilot. Yang pertama, yakinkan GitHub Copilot sudah terpasang dan aktif. Yang kedua, gunakan konsep kontekstual untuk meng-create kelas-kelas yang related dan juga kelas-kelas yang umum dipahami oleh GitHub Copilot. Oke. Dan yang ketiga, teman-teman harus memahami prompt engineering, mulai dari prompt engineering yang natural seperti ini sampai prompt engineering yang terstruktur seperti ini. Dengan membuat seperti itu, kalian sudah bisa menggunakan GitHub Copilot dengan baik. Di video selanjutnya, kita akan membahas GitHub Copilot Chat, kemampuan-kemampuannya apa. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.